Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Anak-anakku sekalian kelas 12 yang dirahmati oleh Allah, semoga kalian diberi oleh Allah kesehatan, semoga kalian diberi rezeki yang luas, ilmu yang manfaat, dan kebersihan hati, rohani, dan jiwa raganya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada materi berikutnya, materi sekarang ini kita akan membahas tentang munakahat. Munakahat, apa itu munakahat? Munakahat adalah sebuah pernikahan. Pasti kalian semuanya kelak kalau sudah waktunya pasti punya keinginan untuk menikah. Nah, tentang pernikahan itu sebelum kalian semuanya memutuskan untuk menikah, maka seharusnya kita mencari ilmu dulu. Bagaimana tentang sebuah pernikahan. Ada orang yang menikah sampai kaki nini, sampai keduanya meninggal dunia masih dalam ikatan pernikahan. Tapi ada juga yang 1 bulan, 2 bulan sudah bercerai. Oleh karenanya sebelum melangkah ke sana kita perlu belajar ilmu dari sudut agama tentang bagaimana memandang sebuah pernikahan itu sebagai sebuah kewajiban di dalam agama, sebagai sebuah kita akan bicara hukumnya, kita berbicara tentang rukun-rukunnya dan apa saja tentang sebuah pernikahan, insyaallah. Baik, yang perlu kita pelajari terlebih dahulu adalah apa makna pernikahan itu. Secara bahasa, pernikahan berarti berkumpul atau bertemu. Jadi bertemunya dua orang laki-laki dan perempuan yang kemudian terikat di dalam sebuah tali pernikahan. Kalau secara bahasa berarti berkumpul atau bertemu. Secara istilah, pernikahan bermakna suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Jadi di sini makna pernikahan adalah ikatan lahir batin, artinya ada ikatan, ya, ada cinta di sana, ada kecocokan, ada kebersamaan, ada kefahaman, ya, antara laki-laki dan perempuan, ya, antara laki-laki dan perempuan yang akan hidup bersama dalam satu rumah tangga, tetapi melalui pintunya yang syah, yakni sebuah akad, ya, akad pernikahan yang disesuaikan dengan hukum syariat Islam. Nanti kita akan membahas lebih lanjut bagaimana akad pernikahan itu. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, artinya pernikahan itu tidak sekedar hukum agama, tetapi juga sudah masuk ke hukum positif. Pernikahan itu sudah juga diatur oleh negara, jadi tidak serta-merta pernikahan itu cukup hanya dengan mutin gitu kan, ya, tetapi juga melibatkan negara dalam hal ini KUA, terbentuknya KUA, naib, dan lain sebagainya. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini dasar hukum sesuai dengan undang-undang tentang pengertian pernikahan. Bagaimanakah hukum menikah? Hukumnya menikah itu apa? Hukum menikah setidaknya ada 4, ya. Yang pertama, menikah itu menjadi wajib dengan syaratnya, ya, dengan ilatnya, yakni bagi yang ingin menikah, ya,
dia itu sudah mampu menikah, nah, dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Misalnya dia sudah berumur, ya, mungkin sudah berumur 25 tahun atau sudah sampai 30 tahun. Terus dia juga sudah bergaji nih, yang laki-laki sudah punya pendapatan dan bisa menghidupi si calon istrinya, si istrinya nanti, ya. Tetapi dia belum menikah, padahal dia itu nafsunya itu tinggi. Daripada dia itu kemudian terjatuh ke dalam perbuatan zina, ya, maka daripada dia itu sangat mungkin dia itu terjatuh ke dalam perbuatan zina karena usia, pendapatan, dan dia itu nggak bisa menahan nafsu, maka menjadi wajib hukumnya untuk menikah, ya. Dan sekali lagi, menikah menjadi wajib apabila dia itu sudah mampu dalam arti usianya juga pendapatannya, dan kemudian dia kalau tidak segera menikah maka sangat memungkinkan dia itu jatuh ke dalam perbuatan zina, maka hukum menikah bagi dia itu menjadi wajib. Dan yang kedua, hukum menikah berikutnya adalah apabila dia itu mampu menikah, mampu dalam arti umurnya juga cukup untuk menikah, kemudian dia juga memiliki pendapatan yang bisa untuk menafkahi istrinya, tetapi dia ini masih mampu mengendalikan diri berzinahan, ya. Misalnya mungkin dia ingin membahagiakan orang tuanya terlebih dahulu, atau mungkin dia ingin menyekolahkan adik-adiknya dulu dan lain sebagainya, dan dia tidak terjatuh ke dalam, dia tidak bisa mengendalikan diri dan tidak terjatuh ke dalam perbuatan zina, misalnya dengan berpacaran yang menjadikan dia itu jatuh dalam perbuatan zina, maka ini hukumnya sunnah apabila dia mampu mengendalikan diri. Yang berikutnya, hukum menikah menjadi makruh apabila dia ini belum mampu memberi nafkah, ya. Dia sudah ingin menikah tetapi dia tidak mampu, dalam arti tidak mampu, dia tidak bisa menafkahi istri dan anaknya, dan dikhawatirkan itu akan menjadi presiden buruk di dalam rumah tangganya, maka hukum menikah itu menjadi makruh. Misalnya anak laki-laki SMA, dia kepingin menikah tapi belum punya pendapatan, ya, belum punya gaji, belum punya apa-apa misalnya, maka ketika dia itu menikah, hukumnya menjadi makruh. Dan hukum berikutnya, yakni haram, apabila, ya, dia itu menikah dengan tujuan untuk menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Misalnya dia itu dulu pernah disakiti oleh si perempuan itu, terus kemudian dia pengen membalas dendam, terus dia berpura-pura baik dan berpura-pura cinta, ya, terus akhirnya dia ingin menikah, tapi pernikahannya itu atas dasar ingin menyakiti wanita tersebut, maka dasar hukum dari pernikahan seperti itu menjadi haram hukumnya. Baik, sekarang ini ada hadis Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, saya sholat, tidur, berpuasa, makan, dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatan atau sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku. Jadi bagi kita umat Islam, menikah itu termasuk sunnah Rasul, ya, termasuk sunnah Rasul. Dan kalau kemudian kita ini tidak punya cita-cita menikah, ya, tidak ingin menikah, maka oleh Nabi diancam, ia tidak akan, kalian, kita semuanya tidak akan dianggap sebagai umatnya Nabi, ya, tidak dianggap sebagai umatnya Nabi, karena sholat, tidur, berpuasa, makan, menikahi wanita itu adalah fitrahnya manusia. Jadi Nabi itu adalah
memberi kesunahan kepada kita untuk menikah. Dan kalau kalian kemudian cita-cita madat misalnya tidak mau nikah, maka itu juga termasuk ini bagian dari ancaman Nabi, yakni tidak diakui sebagai golongannya. Tujuan pernikahan yang pertama, orang menikah itu ingin memperoleh ketenangan dan kebahagiaan di hidup. Karenanya ketika kalian misalnya menghadiri sebuah pernikahan, pasti berdoanya adalah sakinah, mawadah, warohmah. Betul kan? Nah, sakinah itu maknanya adalah ketenangan. Orang yang menikah pasti akan hidupnya tenang. Sebagaimana di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Orang yang menikah awalnya yang belum menikah, jomblo, dia mungkin memandang sana memandang sini, penuh dengan kegelisahan masa depannya dengan siapa dan sebagainya. Tapi dengan menikah maka jiwanya itu menjadi tentram karena ada teman hidupnya yang berbagi suka dan duka. Berikutnya, tujuan dari pernikahan adalah untuk membina cinta dan kasih sayang. Nah, ini adalah mawaddah warahmah. Ini pernikahan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Allah berfirman, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Ia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Jadi cinta ada di dalam hati setiap manusia, itu adalah fitrah yang diberikan Allah kepada semua manusia. Karenanya manusia itu membutuhkan kasih sayang, membutuhkan rasa cinta, dan mencintai lawan jenisnya itu adalah fitrah yang diberikan Allah kepada manusia. Makanya ada perasaan cinta, ada perasaan sayang, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan pernikahan berikutnya adalah untuk memenuhi kebutuhan seks yang sah dan diridhai oleh Allah. Jadi kalau orang itu melakukan seks tapi di luar pernikahan, maka hukumnya haram. Tapi melakukan seks setelah menikah, ya artinya melalui proses akad pernikahan, itu adalah cara sah yang diridhai oleh Allah. Maka melakukan hubungan itu menjadi pahala yang berlipat-lipat, karena memang itu diridhoi oleh Allah dan itu disahkan oleh Allah melalui lembaga yang dinamakan dengan pernikahan. Tujuan pernikahan berikutnya yakni untuk melaksanakan perintah Allah, sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 3, fankihu ma tobalakum minan nisa, maka nikailah perempuan-perempuan yang kamu sukai. Mengikuti sunnah Nabi, sebagaimana di dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa tidak senang dengan sunnahku maka bukan golonganku. Nikah juga untuk memperoleh keturunan yang sah. Dan sekian, terima kasih. Materi tentang pernikahan saya tutup. Minggu depan kita lanjutkan tentang rukun-rukun menikah. Tugas hari ini adalah mengerjakan 3 pertanyaan tentang pernikahan yang akan ditulis di bawah kolom yang ada di bawah YouTube ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.